Nah, pada kesempatan kali ini kita mau lebih fokus pada kerahasiaan data dan hasil pemeriksaan psikologi. Jadi bagaimana sih Bu cara ilmuwan psikologi atau psikolog dalam melakukan pencatatan dan penulisan data klien? Jadi memang dalam proses pemeriksaan psikologi ya, yang dilaksanakan atau biasa kita gunakan dengan istilah asesmen atau pemeriksaan khususnya asesmen psikologi, itu memang ada beberapa tahapan atau aturan-aturan yang harus dijaga standarnya oleh khususnya praktisi psikologi atau psikologi. Jadi ketika pemeriksaan sudah dilakukan, itu hasil psikotes itu kan akan diolah gitu ya, kemudian akan disampaikan hasilnya. Nah tentunya dalam menyampaikan hasil itu harus dibuat secara tertulis, harus ditulis dalam bentuk hasil pemeriksaan psikologis. Nah hasil pemeriksaan psikologis itu nanti bisa diakses oleh pengguna. Misalnya kalau memang pemeriksaan ini diberikan untuk peserta didik gitu ya, misalnya seleksi masuk sekolah gitu, berarti nanti yang bisa akses siapa? Berarti kan yang meminta jasa kita siapa? Itu misalnya pihak sekolah, berarti pihak sekolah kita bisa menyampaikan hasil tersebut kepada pihak sekolah. Apakah dari orang tua atau murid gitu ya, atau calon siswa misalnya boleh minta hasilnya gitu kan, itu pasti ada catatan apakah memang butuhnya itu untuk keperluan apa. Kalau memang ada sesuatu yang harus disampaikan atau ada kondisi-kondisi yang memang harus diketahui, ya barangkali kita bisa menyampaikan gambaran secara umumnya saja, tapi hasil detailnya itu kan hanya dapat diakses oleh sekolah yang menggunakan jasa. Dan itu hasil pemeriksaan psikologis itu ada kopnya di atas saja tulisan rahasia, jadi nggak semua orang itu bisa mengakses hasilnya, dan kita tidak boleh menyebarluaskan hasil itu kepada pihak-pihak yang tidak punya kepentingan terhadap hasil pemeriksaan psikologis tersebut. Jadi hasil datanya itu sangat rahasia ya Bu? Ya, konfidensial. Jadi hasil datanya itu memang karena itu gambaran dari seluruh komponen pemeriksaan ya, jadi nanti tugas psikolog itu kan berarti melaporkan hasil ya, kemudian mendeskripsikan hasilnya seperti apa, membuat rekomendasi. Dari situ nanti bisa untuk catatan, rekomendasi itu bisa menjadi catatan untuk pihak yang menerima jasa, tergantung tujuan psikotesnya itu apa, dan itu memang menjadi satu kerahasiaan yang harus dijaga dengan baik oleh para praktisi, oleh para pemeriksa. Jadi psikolog atau ilmuwan psikologi itu kan memegang data hasil psikologi itu ya Bu. Nah itu ada sih Bu hal-hal yang harus dipatuhi selain kita harus rahasiain begitu gitu. Oke, jadi dalam pemeriksaan itu kan kita tidak boleh, sebaiknya ya idealnya dalam proses pemeriksaan kita harus menjaga proses psikotes dengan baik. Artinya jangan sampai kita mempublikasikan hasil-hasil proses psikotes yang kita sedang. Kalau untuk kepentingan kita tahu, tapi kalau mungkin kita sampai memberikan apa ya istilahnya contoh atau menggunakan alat tes itu caranya seperti apa gitu ya, terus kita akses, kita upload juga di media sosial, nah itu yang tentunya menyalahi peraturan. Artinya dalam proses psikotes pun sampai nanti selesai pelaporan itu menjadi satu hal yang harus dijaga rahasia. Misalnya kalau hasil data itu tidak membuat pengguna layanan itu merasa senang gitu ya, dan tentunya rekomendasi yang kita berikan itu kan sesuai dari hasil psikologis, hasil pemeriksaan. Nanti berkaitan dengan keputusan, misalnya seleksi siswa baru, ternyata kok harus diterima semua gitu ya, karena mungkin sekolah swasta nggak boleh menolak, misalnya menolak siswa terus harus diterima semua. Padahal mungkin ada beberapa rekomendasi yang tidak bisa diberikan kepada anak-anak yang mungkin secara kemampuan
bagaimana mendidik, bagaimana mendampingi anak itu dalam proses belajar. Jadi tahapan untuk menjaga kerahasiaan itu ya tentunya kompleks ya. Artinya dari proses kita menyajikan psikotes sampai nanti kita membuat satu pelaporan psikologis itu harus dijaga dengan baik sesuai dengan Tadi Ibu menjelaskan tentang keperluan internal ya, itu contohnya apa? ya. Keperluan internal itu kan pengguna jasa kita. Siapa yang meminta jasa kita, misalnya dari sekolah ya, berarti kita punya kewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan psikologis tersebut kepada pihak internal tersebut. Kemudian apakah misalnya ada orang tua yang ingin mengetahui gitu ya hasilnya seperti apa, nah itu kembali lagi ke, kalau kami menyarankan tidak harus ditutup hasilnya, tapi disampaikan saja atau mungkin memberikan kesimpulan, oh ini putarnya jenengan seperti ini perkembangannya, atau sudah mampu untuk seperti apa nanti pengembangan dirinya bagaimana. Nah itu bisa menjadi satu masukan untuk pihak sekolah atau pihak internal untuk menyampaikan kepada yang tadi orang tua murid, atau mungkin murid di situ. Tapi kepentingan kita terhadap pengguna jasa. Tidak siapa kan berbeda-beda ya, tergantung tujuan dari psikotes itu untuk keperluan. Tapi sebagai contoh ya Bu, dulu waktu saya sekolah di SD, SMP itu kan ada serangkaian tes psikolog. Nah itu pas beberapa minggu itu diberikan hasilnya ya, berarti itu nggak masalah itu Bu? Gak apa-apa selama ya itu tadi harus ada kesepakatan di awal. Kalau kita kan tugas kita sebagai praktisi sudah melakukan psikotes, kemudian sudah memberikan hasil sudah dibacakan oleh atau sudah disampaikan oleh pengguna jasa kita. Nah dari pihak pengguna kalau mau menyampaikan berupa tertulis atau mau membacakan itu, selama itu untuk kepentingan pengembangan diri dari pihak-pihak yang mendapatkan jasa layanan psikotes, silakan. Itu boleh berupa data lengkap disampaikan, atau beberapa sekolah mungkin hanya akan menyampaikan data singkatnya. Misalnya, oh ini anak ini diterima, kemudian nanti masukan atau saran pengembangannya seperti apa. Atau misalnya kalau teman-teman tes bakat minat, ya bakat minat itu nanti disampaikan secara singkat, oh bakat si A bagaimana, si B seperti apa pengembangannya. Jadi boleh secara lengkap hasil itu disampaikan untuk dipakai untuk masing-masing ya, masing-masing pihak tadi, misalnya siswa pengembangan siswa, untuk evaluasi orang tua dan siswa, silakan. Tapi secara kepentingan kita hanya pada pengguna, kita dan memang pengguna. Kalau pengguna mau memberikan ke pihak terkait, karena anak-anak sudah bayar ya, kemarin kan dia punya hak untuk mengetahui hasilnya secara lengkap, silakan. Tapi misal ini contohnya bukan dari siswa itu ya, ada orang lain yang melakukan konsultasi ya, terus itu kan nanti kan ada kerahasiaan itu ya, itu bagaimana dengan masalah biaya, misal klien tersebut tidak memiliki biaya untuk membayar itu. Jadi itu menjadi satu kegalauan ya, yang terjadi di hampir semua fasilitas kesehatan atau mungkin di psikologi juga mengalami hal-hal kasus seperti itu. Kita sudah beralih ya, tadi kita membahas tentang hasil pemeriksaan psikologis, sekarang dari hasil pemeriksaan psikologis kita masuk ke tahapan konsultasi. Jadi kalau orang melakukan konseling itu kan semua punya standar biaya, dan standar biaya itu harus disampaikan di tahap awal. Kita harus menyampaikan secara jujur gitu ya, terkait dengan apa yang menjadi administrasi di situ. Karena itu menjadi salah satu kompensasi dari layanan yang kita secara profesional berikan kepada klien. Dan itu juga hasil konsultasi itu harus kita buat, kita harus membuat pemeriksaan dan kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak menerima hasil konsultasi, setidaknya kita menyampaikan secara lisan. Ini konsultasi pertama, butuh lagi konsultasi kedua dan seterusnya. Tapi setiap sesi konsultasi atau konseling harus kita administrasikan, harus kita catat. Itu sebagai
Kemudian masalah biaya ini kadang menjadi salah satu hal yang juga disampaikan. Kadang kita merasa dan biaya bahkan banyak orang yang merasa istilahnya merasa untuk enggan datang ke psikolog karena dianggap psikolog itu mahal. Dan masalahnya tidak semua masalah psikologis itu tercover di BPJS. Hanya gangguan tertentu yang bisa ditangani. Ya, dan itu harus di layanan atau fasilitas layanan kesehatan, yaitu puskesmas, pemerintah, gitu, atau rumah sakit, gitu. Swasta juga bisa kalau memang itu kaitannya dengan gangguan psikologis yang tahapnya sedang atau gangguan. Nah, kalau misalnya kalau di biro kan nggak mungkin ya, biro psikolog nggak mungkin bisa mengcover BPJS. Jadi kalau seperti itu disampaikan saja. Kalau misalnya ada ada keberatan dari pihak yang bersangkutan, ya kalau saya pribadi karena mungkin pernah juga mengalami kondisi seperti itu, ya sudah bagaimana semampunya, mau nggak mau kemudian kan kita tidak bisa berjalan sesuai dengan idealisme kita. Maka yang datang dalam kondisi orang yang tidak mampu secara ekonomi tapi dia dibutuhkan, akhirnya kan kita harus kerja sosial juga. Dan itu sampai nggak jadi kebutuhan yang seperti itu, kadang kita mau nggak mau tidak diterima sama sekali, tapi menjadi satu proses kita untuk memberikan layanan sosial. Ya sudah, mau kemana? Kan dia tidak bisa menuntut dia, jangan sampai dia tidak selamat tidak dibantu, nanti malah masalah dia tidak memiliki dia. Walaupun nanti akhirnya tidak bisa membayar biaya itu, tapi rahasianya di sekolah tetap aman gitu. Ya harus dong, ya. Kerahasiaan data itu harus selalu dijaga. Kita tidak boleh kemudian menyampaikan pada tekanan sekolah yang lain itu kalau besok kedatangan pasien atau klien itu nggak usah biaya ini, ya memang masalahnya tidak boleh. Artinya ya itu sebagai bentuk profesionalisme kita sebagai pemberi layanan. Saran dari saya buat para psikolog dan ilmuwan psikolog itu bagaimana untuk hal ini, kerahasiaan data dan hasil pemeriksaan psikolog. Ya, jadi saya rasa semua teman-teman ya, ilmuwan psikologi dan khususnya praktisi psikologi yang banyak melakukan asesmen, membuat satu pelaporan, konseling, intervensi atau terapi, saya rasa semua sudah paham, harusnya sudah paham terkait dengan bagaimana kita menjaga kode etik psikologi. Karena bagaimanapun juga kode etik itu merupakan salah satu pegangan kita untuk kita bisa tetap berjalan sesuai tracknya, sesuai jalurnya, gitu ya, sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kita sebagai praktisi psikologi. Itu ya kita sama-sama harus menyadari kalau misalnya kita menjaga konfidensial dari klien itu kan tentunya dengan kita dari awal harus disepakati perjanjian di awal seperti apa proses terapinya, proses konsultasinya, sehingga dia merasa safety, dia punya trust kepada kita sebagai praktisi psikologi bahwa kita akan menjaga kerahasiaan permasalahan. Bahkan mungkin kalau dia tidak berkenan menyampaikan kepada pihak-pihak tertentu, bahkan keluarga terdekatnya, kita harus menjaga itu. Tapi kalau itu untuk kebaikan diri dia, mungkin kita bisa menyampaikan dari sudut pandang yang lain, bukan dari hasil pemeriksaan, tapi kita bisa menyampaikan keluarga sebagai bentuk psikologi. Jadi ya pesan untuk semua teman-teman yang sudah berpraktek, ya paling penting yang pertama, untuk praktek itu harus punya legalitas. Legalitas itu dibutuhkan dengan apa? Hasil sehingga ujian praktek psikologi itu harus punya. Kalau sudah legal, berarti kita sudah punya nih lampu hijau untuk melaksanakan asesmen maupun asesmen maupun layanan konsultasi atau terapi. Jadi itu sudah terpenuhi, maka ya teman-teman bisa untuk kemudian berupaya untuk menjaga
sengaja atau tidak sengaja gitu? Ya mungkin ada beberapa kasus ya yang ya tentunya kan ada oknum ya, semua profesi itu pasti ada oknum yang tidak menjaga data pemeriksaan dengan baik. Nah itu yang harus berhati-hati. Artinya kalau itu sampai terjadi ya itu sudah menyalahi kewenangan kode etik sih. Jadi ya kalau seperti itu harus dihindari, jangan sampai terjadi kebocoran data. Karena tadi ya kebutuhan kita menyampaikan data, kebutuhan dari pihak terkait untuk mendapatkan informasi dari hasil pemeriksaan, lalu mendapatkan rekomendasi seperti apa, itu harus disampaikan secara jelas. Dan itu juga harus menjaga. Jadi jangan sampai kita sebagai pemberi layanan kemudian seenaknya sendiri menyampaikan data itu kepada orang-orang yang tidak punya kepentingan. Kan kita nggak tahu ya, walaupun sama juga kan kita nggak tahu apakah dia akan menjaga kerahasiaan data dari klien kita. Jadi mungkin kalau tidak, karena setiap layanan itu sudah punya format masing-masing. Format layanan untuk HPP seperti apa itu bisa diubah. Artinya sudah ada aturan seperti apa, tapi kita bisa mengembangkan dari HPP itu. Jadi cukup menarik ya. Jadi buat teman-teman nih, buat para calon psikologi dan calon psikologi, jadi kita tuh harus patuhi kode etik nih, dan bisa nih kode etik supaya kita tuh tenang dalam menjalankan pekerjaan kita, tugas kita. Jadi ya buat teman-teman juga yang lain yang buat mau konseling atau mau berkonsultasi itu jangan lakukan psikologi, insya Allah rasanya aman gitu ya. Iya. Kalau boleh langsung ke Ibu Anudia. Ya kita kan punya layanan ya. Kita punya layanan ULPK di layanan psikologi dan kompetensi yang dikelola oleh Ibu Meriam Isterina. Sehingga ketika nanti ada saudara-saudaranya, kalau mahasiswa kan sudah di backup di KM ya, tapi kalau mungkin ada saudara yang membutuhkan layanan, itu bisa disampaikan bahwa psikologi memiliki layanan psikologi. Nah, gimana nih podcast kali ini, menarik gak buat kalian? Materi-materi yang udah disampaikan Bu Anudia Kusumastuti MPS Psikolog ini sangat-sangat menarik banget loh buat kalian yang mungkin dari tadi mendengarkan gitu ya. Terima kasih banget buat Bu Anudia yang udah menyempatkan waktunya. Dari kami bila ada salah kata, salah maaf tadi prosesnya juga gimana, itu kita minta maaf yang sebesar-besar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.